Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kesempatan untuk bertemu lagi dalam penyampaian materi mata kuliah matematika diskrit, khususnya mengenai kalimat berkuantor. Untuk kali ini sumber yang saya gunakan dari Zhongzheng Xiang. Oke, predikat ya. Jadi predikat merupakan kalimat yang memerlukan subjek ya. Contohnya terbang ke bulan ya. Itu dinyatakan dengan PX. Kemudian lebih tebal dari kamus atau QY. PX di sini merupakan kalimat yang terbuka. Kalimat terbuka bukan merupakan proposisi. Jadi semua peubah diganti dengan konstanta, maka kalimat terbuka menjadi proposisi. Ya, dimana materi sebelumnya menunjukkan bahwa proposisi ini apabila pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran, bisa betul atau salah. Cara lain selain yang disampaikan dalam logika matematika bisa juga dengan menggunakan kuantor atau kuantiti. Ada dua macam kuantor, yaitu yang pertama kuantor universal, bisa kita notasikan seperti ini, seperti A, huruf A terbalik ya. Bisa dibaca untuk semua atau setiap. Bagian yang kedua adalah kuantor eksistensial, atau bisa kita notasikan seperti ini, atau huruf E besar terbalik, bisa kita baca sebagai ada, terdapat, atau beberapa. Kalimat terbuka PX, misalkan X bilangan positif, akan menjadi proposisi bila ditambahkan suatu kuantor sebagai berikut. Setiap X, PX, yang dibaca misalnya semestanya bilangan asli. Untuk setiap X anggota bilangan asli, X adalah bilangan positif. Atau semua X bilangan asli adalah bilangan positif. Ya. Kemudian ini bisa dicoba untuk beberapa gitu ya, atau ada atau terdapat. Contoh yang lain, misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, misal QX di mana X kuadrat sama dengan X dapat dituliskan dengan terdapat X himpunan bilangan bulat, sehingga X kuadrat sama dengan X. Kemudian contoh yang lain, beberapa orang rajin ibadah, misalkan PX-nya X rajin ibadah, maka dapat dituliskan terdapat X PX. Semua bayi memiliki wajah yang berbeda. Jadi misalkan Y, yaitu Y mempunyai wajah yang berbeda, maka dapat dituliskan seperti ini. Oke, contoh pertama, misalkan D adalah himpunan bilangan bulat. Buktikan bahwa kalimat terdapat M elemen D, M kuadrat sama dengan M bernilai benar. Oke, di sini penyelesaiannya, kalimat terdapat X PX bernilai benar bila kita dapat menunjukkan bahwa ada satu X atau lebih yang memenuhi sifat P. Untuk M sama dengan 1, elemen D, M kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan M. Jadi kalimat terdapat M elemen D, mana M kuadrat sama dengan M, benar untuk M sama dengan 1. Di sini terbukti bahwa kalimat terdapat M elemen D, M kuadrat sama dengan M, benar. Yang kedua, misalkan E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Buktikan bahwa kalimat terdapat M elemen E, M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Untuk M mulai dari 5 sampai 10, berlaku 5 kuadrat sama dengan 25, tidak sama dengan 5. 6 kuadrat sama dengan 36, tidak sama dengan 6.
dan seterusnya sampai 10 kuadrat sama dengan 100, tidak sama dengan 10. Berarti tidak ada satupun M elemen E yang memenuhi relasi M kuadrat sama dengan M. Jadi kalimat terdapat M elemen E di mana M kuadrat sama dengan M salah. Contoh kedua, nyatakan kalimat berkuantor di bawah ini dalam bahasa sehari-hari. Bagian A dilambangkan seperti ini, atau bisa dinyatakan semua atau setiap bilangan real X mempunyai kuadrat tidak negatif ya. Di sini bisa lebih dari sama dengan 0, berarti positif atau sama dengan ya. Atau di sini ada beberapa pernyataan yang bisa digunakan. Yang pertama, semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, atau setiap bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, atau bisa juga sembarang bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, atau X mempunyai kuadrat tak negatif untuk setiap bilangan real X, atau bisa juga kuadrat dari sembarang bilangan real tidaklah negatif. Bagian B, setiap bilangan real X kuadrat tidak sama dengan negatif 1. Bisa dinyatakan semua bilangan real mempunyai kuadrat yang tidak sama dengan negatif 1, atau tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan negatif 1. Bagian C, terdapat bilangan bulat M sehingga M kuadrat sama dengan M. Bisa juga dinyatakan ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri, atau kita dapat menemukan paling sedikit satu bilangan bulat yang sama dengan kuadratnya sendiri. Atau boleh juga M kuadrat sama dengan M untuk satu bilangan bulat M, atau bisa juga beberapa bilangan bulat sama dengan kuadratnya sendiri. Boleh juga dinyatakan terdapatlah bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi bisa dinyatakan dalam beberapa kalimat seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah ingkaran kalimat berkuantor. Semua X bersifat PX. Ingkarannya adalah ada X yang tidak bersifat PX, atau dinotasikan negasi dari setiap X elemen D PX ya. Ekvivalen dengan terdapat X elemen D di mana negasi PX ya. Ada Y bersifat Y. Ingkarannya adalah semua Y tidak bersifat Y, atau bisa dinotasikan negasi dari terdapat Y elemen D Y ekivalen dengan setiap Y elemen D negasi Y. Jadi formula ini boleh juga kalau mau dihafal boleh, atau mau dipahami juga bisa gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kalimat berkuantor ganda. Nah, jadi di sini ada dua notasi yang ada dua notasi double. Misalnya di sini setiap X setiap Y PX Y ya. Oh, seperti ini ya. Setiap Y setiap X PX Y ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini urutannya boleh tidak urut, boleh ditukar urutannya. Begitu juga dengan terdapat X terdapat Y PX Y ya, serta terdapat Y terdapat X PX Y gitu ya. Nah, sedangkan ini terdapat X untuk setiap Y PX Y, maka setiap Y terdapat X PX Y.
Berikutnya ingkaran kalimat berkontur ganda. Negasi dari setiap X terdapat Y. PXY ekivalen dengan terdapat X untuk setiap Y negasi PXY. Kemudian satu lagi, negasi dari terdapat X untuk setiap Y. PXY ekivalen dengan untuk setiap X terdapat Y negasi PXY. Nah, kemudian berikut ada latihan soal. Misalnya yang pertama di sini, tentukan kebenaran kalimat di bawah ini. Semesta pembicaranya adalah himpunan bilangan bulat. Yang pertama, untuk setiap X kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Dan seterusnya. Nanti silakan dicoba, bisa untuk latihan. Yang kedua, nyatakan dalam kalimat berkontur. Kemudian berikutnya tulislah ingkaran kalimat-kalimat berikut. Selamat latihan. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.